Berarti masih sengketa terus Bang ya, sampai sekarang ya. Baik di TUN, baik di Perdata, masih belum ada keputusan apa-apa. Itu kita tidak terima. Jumlah berapa tuh Pak? Uang untuk pembongkaran sendiri, uang pindah lah 5 juta lah satu rumah ini. Itu untuk rumah yang Untuk rumah papan 5 juta, kalau semua rumah gedung seperti ini 20 juta. Hanya itu yang ditawarkan. Jadi kapan rencananya dieksekusi Pak? Kalau rencana BUDT ini sebenarnya udah lama, sejak 2009 kita udah terancam di sini, mau dieksekusi sampai detik ini juga. Belakangan ini juga ada pemberitahuan dari info-info dari media, marak kita baca akan digusur. Kami sampai detik ini juga tidak ada pemberitahuan. Kenapa? Karena nggak ada penyelesaian ini, tahun 2019 kita coba menggugat. Karena ini keinginan dari BUDT. Mereka meminta supaya diselesaikan dengan jalur hukum. Sebenarnya kami masyarakat tidak ingin berpengadilan sebenarnya. Tapi dengan perkenalan hak, karena tidak ada solusi, kita gugat ke Petun hari itu, sertifikat HPL yang tumpang tindih di atas lahan tanah ada 1 hektar. Sampai sekarang proses di gugatan di TUN masih menunggu proses di Mahkamah Agung. Nah, untuk eksekusi itu apakah hanya rumah atau ikut juga lahannya Pak? Setahu kita seluruhnya sama lahan, kita disuruh keluar dari sini. Bahkan yang paling mirisnya lagi kita dianggap sekarang jadi penduduk liar. Nah, tahun 2018 enggak 2017 ya, 2018 kami sudah mencoba bermohon ke PLN juga ini lampu listrik supaya dimasukkan sebelum ke BUDT. Sampai detik ini gara-gara BUDT bilang kita penduduk liar dan ada surat ke PLN, sampai hari ini hak-hak kita sebagai masyarakat yang butuh listrik tidak Diberikan ya. Diberikan. Jadi kita sangat tertindas. Bahkan belakangan ini kita dilaporkan ke aparat penegak hukum, dan posisi kami sekarang Pak, masyarakat kami yang paling miris, kami sudah tersangka. Tersangka kami di atas tanah kami sendiri, yang disebut kami menguasai lahan tanpa hak. Itu yang membuat kami sangat miris dan berharap terhadap para petinggi ini supaya adalah solusi yang paling manusiawi lah ya, kita harapkan. Untuk proses hukum sendiri Pak, tanah ini dalam sengketa, maksudnya apakah proses hukumnya masih berlanjut atau sudah inkrah? Sampai hari ini masih berlanjut, karena dari gugatan TUN aja sampai sekarang putusan Mahkamah Agung untuk kasasi kita belum turun. Tapi dengar-dengar dari pihak BUDT sudah ada, tapi sampai hari ini kita tunggu informasi dari pengacara kita, belum ada turun. Nah, demikian juga ini gugatan kita masuk ke Perdata ya, dengan perbuatan melawan hukum. Jadi kalau masalah itu nanti dalam proses ini sudah sidang pertama tanggal 9 Maret. Tinggal nanti tahap kedua ini sidang kedua lah tanggal 30 ini. Mendengar kabar Maret. Pak, kalau rumah-rumah di sini mau dieksekusi gitu Pak ya, apakah ada langkah yang Bapak lakukan menanggapi hal tersebut? Ya otomatis ya, siapapun orangnya di negara ini, kalau hak-haknya digusur paksa tanpa ada solusi, ya pasti kita bertahan Pak. Kami bukan mau melawan pemerintah, bukan. Kami hanya bertahan supaya hak kami diakomodir lah. Harapannya Pak kepada pemerintah Pak? Ya harapan kita itulah supaya ini selesai. Seharusnya yang menjadi hak kami yang sesungguhnya, tolonglah diakomodir. Bagaimana solusinya? Jangan penyelesaiannya asik ke hukum aja. Kami masyarakat awam tidak mengerti sebenarnya hukum. Tapi kalau itu pun dipaksa, kami kadang terpaksa melakukan gugatan ini karena tidak ada solusi. Nah, harapan kita Pak. Selama ini kan orang Bapak sendiri tinggal di kawasan ini sendiri ya? Iya benar. Artinya dalam proses hukum ini bagaimana orang Bapak? Apakah merasa terancam atau gimana? Sangat terancam, tidak pernah nyaman lagi kami di sini. Kebanyakan juga ya bagaimana lah masyarakat awam yang disebut sudah tersangka di atas tanahnya, nggak nyaman lagi Pak gitu. Jadi untuk 27 rumah ini Pak, apakah memang semua sudah dikosongkan atau bagaimana? Sebenarnya tidak dikosongkan. Nah, tapi karena ini dari keturunan kami, sebagian ada di luar. Nah, karena ketika dia datang kemari berladang atau ziarah, ya datang ke rumahnya ini kan gitu. Tapi karena kondisi sekarang kami tersangka, ya terakhir ketakutan juga. Berapa orang yang jadi tersangka Pak di atas tanah sendiri ini? Sekarang kami sudah 12 orang lah tersangka. Tersangka menduduki yang lahan tidak miliknya begitu kira-kira?
ada kurang lebih 10 lebih lah gitulah. Ada 2 orang karena bertani di sana, memuruni rumput, bersihkan rumput, dikumpuli dibakar, disebut merusak lingkungan. Ada 2 orang. Pembakaran hutan gitu loh. Pembakaran hutan katanya. Padahal itu di dekat makam kita, makam ipung kita. Artinya keedaran BODT ini membuat orang Bapak terganggu atau gimana, Pak? Ya kalau seperti ini cara-cara pihak pengelola sendiri ya sangat terganggu, jelas. Tidak ada lagi komunikasi yang baik. Padahal kita welcome, kita sangat sopan ya, menghadapi, sangat bangga awalnya. Tapi seperti ini sekarang ini kami terusik. Kami merasa sudah dianggap tidak manusiawi lagi di sini. Oke. Luas lahannya berapa tadi, Pak? Luas lahannya 120 hektar. 120 hektar ya. Dan sudah diidentifikasi oleh tim terpadu itu. Di dokumen pun sudah ada itu. Dan sampai sekarang penyelesaian belum ada yang jelas ya? Belum ada. Mudah-mudahan lah dengan pengadilan ini nanti ada, menurut pengacara kita kan ada tahapan mediasi. Itu kita harapkan. Oke. Oke Pak. Sudah.